Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ini kebodohan macam apa lagi yang sedang ditampilkan? Dari pertama, riset ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman, lalu dibalas oleh mereka dengan arogansi, dengan mengata-ngatai sebagai curut, pembenci duriyah Nabi segala macam. Lalu dilanjut dengan kegagahan Umar Asy-Syaghab menantang debat dan dijabanin oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan gagah berani, dengan syarat-syarat yang telah dipenuhi, tapi ngeles. Nah sekarang muncul lagi video mubahalah, ngajak mubahalah Kiai Haji Imaduddin Utsman. Satu kali lagi saya tegaskan, ini bukan penyempurnaan polemik, tetapi ini kebodohan yang tidak akan menyelesaikan persoalan, saudara. Kalian itu jangan anggap kita itu bodoh hanya karena sudah mubahalah, lalu tesisnya menjadi batal secara ilmiah. Enggak, bos. Dan catat, nanti akan saya terangkan. Apakah di momen seperti ini mubahalah mesti dilakukan, sementara masih ada upaya-upaya untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang dusta dan siapa yang benar. Oke lah, tanpa panjang lebar, kita lihat nih. Mengatasnamakan ulama muda Banten, ngajak mubahalah, masuk neraka, semua turunannya, 7 turunan. Ini pembodohan. Catat, ini pembodohan yang tidak akan menyelesaikan persoalan. Malah kelihatan bodohnya. Sebelumnya kita lihat dulu nih videonya, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 orang pria, yang satu berpakaian kebesaran ala Sunan Kalijaga dengan blangkonnya, yang satu lagi dengan jubah, sorban, dan imamah ala ulama-ulama Hadramaut. Dia teriak-teriak di atas mimbar, terus membangun narasi seolah-olah sedang membangun kekuatan untuk melegalkan batilnya nasab Bani Alawi. Buat antum berdua, kapan antum diam? Ya, kami sudah muak ngelihatnya. Sekarang begini aja dah. Narasi kebencian, pengusiran terhadap Ahlul Bait. Jawaban saya, emang ini negeri punya bapak moyang lu? Ya, emang lu berdua yang punya ini negeri? Kita punya ini negeri, semuanya punya ini negeri. Ya, kalau memang mau diselesaikan ini masalah, ya. Tapi janji, habis ini jangan nakal lagi ya. Antum berdua adepin saya, kita mubahalah di masjid mana? Ya, kita mubahalah. Taruhannya anak-anak kita, keluarga kita, istri kita. Mubahalah apa? Tentang keabsahan nasab Bani Alawi. Saya jadikan keluarga saya, anak dan istri saya sebagai tebusan bagi Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir ilallah dan keturunan-keturunannya para habaib, para sadah Bani Alawi. Antum berdua bawa keluarga antum, kita tentukan di masjid mana kita bermubahalah. Apa konsekuensi dari mubahalah itu? Kita minta sama Allah. Bukan sakit, bukan terbakar, bukan hancur, bukan, tanggung. Ya, siapa yang berdusta di antara kita, ya, 7 turunan kita mati dalam keadaan kafir, bahkan kita termasuk dicopot iman kita. Kalau memang tuduhan yang atau keyakinan yang kita yakini ini adalah salah, ya, saya meyakini para habaib adalah duriyahnya Rasulullah. Antum, ya, yang berimamah dan berblangkon tidak meyakini bahwa para habaib adalah keturunannya Rasulullah, ayo kita bermubahalah. Rasulullah pernah melakukan ini. Para sahabat pernah melakukan ini. Bahkan ulama-ulama sekelas Ats-Tsauri, Auza'i juga pernah melakukan ini. Tapi setelah ini, janji, diam. Jangan nakal lagi ya. Nggak kebagian berkat, nakal, berisik di sana-sini. Para habaib dengan banyak jamaah, sudah. Alhamdulillah, dakwah kita tercover oleh mereka. Jangan kebencian, hasut. Ya, pokoknya saya tunggu. Ya, antum semua
berdua nih kita mubahalah. Di mana tempatnya? Tunjuk, saya bawa anak bini saya. Ya, insya Allah ya, saya meyakini bahwa guru-guru saya, ya para habaib dan para kiai meridhoi apa yang saya lakukan ini. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekali lagi, saya harus tegas mengatakan bahwa ini adalah penyelesaian pembodohan. Bukan penyelesaian yang akan mentuntaskan persoalan. Catat itu. Aneh saya, serius. Dari awal muncul viral Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan tesisnya, dilawan dengan membabi buta, dilawan dengan kebencian, dilawan dengan provokasi, dilawan dengan mengatakan pembenci dzurriyyah Nabi segala macam, adalah mungkin satu yang agak membaca bukunya, membaca kitabnya, itu Habib Hanif Alatas ya. Dia yang lumayan membantah Kiai Haji Imaduddin Utsman dengan data, dengan referensi yang dia bawa. Tapi selain daripada itu, Bahar Smith segala macam itu kebencian semua. Jadi ilmu bukan dilawan dengan ilmu, tapi ilmu dilawan dengan kebencian. Apalagi sekarang, tiba-tiba ngajak mubahalah lagi. Apaan ini? Batalkan tesisnya dengan antitesis yang anta punya. Bukan dengan mubahalah. Dan satu kali lagi, ketika Hanif Alatas dia membantah dengan referensi yang dia punya, buktinya ketika kemarin Kiai Haji Imaduddin Utsman melayangkan undangan, mengajak debat dari Robito Ba'lawi, nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau merespon. Maka di sini kita ini sebagai masyarakat masih meyakini 100% apa yang menjadi tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman sebelum ada yang membantah itu adalah kebenaran. Sebelum ada antitesanya. Ya. Makanya kita meminta, karena jelas siapa Kiai Haji Imaduddin Utsman juga sudah siap untuk berdebat dengan siapapun, bahkan ulama ahli nasab sedunia, maka kita menginginkan pertunjukan perdebatan untuk membuktikan ya siapa yang sebetulnya di sini yang benar. Malah ngajak-ngajak mubahalah. Ini apa-apaan, tradisi pembodohan. Bolehlah mubahalah bila sudah terjadi debat ilmiah. Ini Kiai Haji Imad jelas punya referensi, dalil yang kuat, manuskrip yang kuat. Lalu kemudian dari pihak Ba'lawi juga sudah punya. Dan diyakini ini benar, padahal beda. Misal pada akhirnya kesimpulannya, Kiai Haji Imaduddin Utsman berkesimpulan bahwa apa yang menjadi temuannya sebagai kebenaran. Lalu Ba'lawi juga mengatakan, menegaskan bahwa apa yang menjadi dalilnya, temuannya, klaimnya adalah kebenaran. Sudah keduanya sepakat. Sudah tidak ada tanding aling-aling lagi. Sudah tidak bisa diperdebatkan. Ini keduanya udah merasa benar, baru boleh dimubahalahkan. Oke, kalau sudah sama-sama membuka datanya, mari kita mubahalah. Kalau saya yang salah, maka kalau saya yang benar, maka ini belum terjadi perdebatan, ini belum terjadi pembuktian secara ilmiah. Anda tiba-tiba ngajak mubahalah. Gimana sih? Janganlah kemudian tradisi ilmu ini lalu diakhiri dengan tradisi kebodohan. Seolah merasa, seolah dianggap ini kebenaran karena membawa mubahalah. Padahal pembodohan. Karena masih ada upaya untuk pembuktian siapa yang salah dan siapa yang benar. Gimana? Bukan mengakhiri perdebatan mubahalah itu. Apalagi masih ada metode yang lain, tes DNA. Gitu dong. Dan catat nih, Kiai Haji Imad itu udah jelas. Kalau dialog ini benar-benar terjadi. Dan terjadi perdebatan secara ilmiah. Disaksikan dengan ulama ahli nasab. Lalu pada akhirnya apa yang menjadi temuan, apa yang menjadi tesis Kiai Haji Imad misal salah, keliru, kurang lengkap, maka di sana langsung Kiai Haji Imaduddin Utsman siap taslim. Artinya siap merasa bahwa dirinya salah. Siap membenarkan apa yang menjadi klaiman Ba'lawi. Tetapi bila di dalam perdebatan itu ternyata apa yang menjadi temuan Kiai Haji Imad tidak terbantahkan,
Maka ya, apa boleh buat. Anda harus mencopot gelar itu tuh. Klaiman itu harus dicopot. Kan itu. Kiai Haji Imad siap taslim dari pertanyaan saya, ini Robitonya siap enggak? Kan itu, beliau udah jelas-jelas. Beliau bukan mengklaim bahwa dirinya paling benar, tapi cuma sama-sama yuk kita uji. Kenapa diuji aja Anda nggak berani? Uji bareng-bareng. Ini siapa yang paling benar? Data siapa yang paling lengkap? Dalil siapa yang bisa lebih terkonfirmasi? Kan itu. Nguji. Bukan sudah mengklaim pasti benar. Nguji, ingin sama-sama diuji, dan publik silakan menilai ketika ujian itu sudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Janganlah. Apalagi Anda ngaku-ngaku sebagai ulama Banten, tiba-tiba menyodorkan siap mubahalah. Ini tradisi pembodohan. Anda yakin tanpa didasari dengan ilmu, hanya yakin aja. Kalau Anda didasari dengan ilmu, datangi Kiai Haji Imad, adu data, adu dalil sama. Ya. Jangan tiba-tiba mubahalah, itu keyakinan kosong namanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya berharap untuk masyarakat tidak terkecoh dengan ngajakan mubahalah ini. Gak jauh beda dengan Sugik Nur Harja. Apa bedanya Anda? Kalau Anda ulama ya lawan dengan tesis lah, antitesis. Ya, lawan pekerjaan ilmiah dengan ilmiah pula. Bukan seperti Sugik Nur Harja. Sugik Nur Harja mending. Dia ulamaan kok, gus-gusan kok. Maka dia tidak bisa melawan argumentasi. Dia hanya bisa mengatakan ya mubahalah. Karena itulah yang dia mampu, dia bisa, dia ucapkan, dia doktrinkan seolah-olah untuk menegaskan bahwa dirinya benar. Tapi untuk ulama, untuk alim ulama, untuk ustadz, untuk kiai, janganlah ikut-ikutan tradisi bodoh kayak gitu. Sesuatu yang mesti bisa diupayakan untuk menunjukkan siapa yang benar lalu diakhiri dengan mubahalah. Ini apa-apaan? Jangan nipu kita, bos. Masyarakat Indonesia saya kira sudah sangat cerdas untuk menilai hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.